samping itu sini aja nggak apa-apa, maju nggak apa-apa sini. Ngawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Wa qala aidan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, tamir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 dengan tema peran ulama dalam meraih kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kampung Pesodogan. Sodongan. Sodongan apa Sodomi? Desa Pesodongan, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo, di lapangan Tegang Jaya. Kami turu ya. Bapak Ibu warga masyarakat Pesodongan rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan gorengan, minumnya susu. Kembali berjumpa dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Hai orang Pesodongan, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa tidur 5 menit di mobil. Satu nikmat yang mahal bagi saya. Karena tadi di jalan gak bisa tidur, karena jalannya subhanallah. Saya duduk di kiri terlempar ke kanan, saya duduk di kanan terlempar ke kiri. Betul? Serasa dihantam ombak tanpa air. Itulah bedanya Wonosobo dengan Jakarta. Kalau Wonosobo banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Itulah bedanya mobil baru sama manten baru. Kalau mobil baru ada lubang dihindari, kalau manten baru ada lubang yang dicari. Tapi apapun keadaannya kita syukuri, alhamdulillah. Saya menyempatkan tidur. Saya itu seminggu baru pulang tadi pagi, tidur sebentar langsung berangkat. Ini terus seperti ini tiap hari. Maka nyuwun saya, Bu, namanya rezeki orang itu berbeda-beda. Ada rezeki yang dekat dengan keluarganya. Maka jenengan hari ini yang dekat dengan keluarga itu disyukuri, alhamdulillah. Jangan Anda anggap dekat dengan keluarga itu bukan rezeki, itu rezeki. Saya itu kadang-kadang tersiksa. Tersiksa dengan apa? Tersiksa dengan rindu. Rindu dengan siapa? Dengan anak dan istri.
Apa bedanya luka dengan rindu? Luka bisa sembuh, rindu semakin lama semakin kambuh. Makanya ini saya lihat ada banyak wajah-wajah yang bahagia. Kenapa? Karena yang dirindukan pada akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Nikmat keluarga itu satu nikmat yang luar biasa. Kita sering berkelana ke sana kemari mencari orang yang mungkin kita tuju dan kita cari. Tapi kita lupa bahwa di rumah ternyata ada harta yang sangat berharga, yaitu anak, istri, dan keluarga. Saya sangat marah kalau ada orang seneng sowan kiai, seneng ziarah wali, tapi dia lupa di rumah itu ada malaikat yang diutus langsung oleh Allah untuk menjaga kita, yang doanya mungkin lebih diijabah dibandingkan doanya wali dan kiai. Siapa itu? Ibu kita. Sejauh manapun Anda ziarah mencari makamnya wali, ziarahmu gak ada manfaatnya kalau kamu menyanyiakan ibumu di dalam rumah tangga. Betul? Kita mencari jimat kesana kemari, kita lupa di rumah itu ada jimat yang istimewa. Apa? Doa dari orang tua kita. Makanya kemarin musim haji, bapak saya itu kan daftar haji reguler pak, sudah 15 tahun nggak berangkat. Le kok suwe ramangkat ya lah, dulu bapak haji plus buatan kerso, maunya reguler yang lama. Saat ini kersone pripun, bapak sudah tua, bisa nggak berangkat haji tahun ini? Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, loh, istri saya itu nulis nama saya di HP-nya itu Abah Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Saya bilang, bapak ini mau berangkat haji sama ibu. Kalau bapak berangkat, nggak mungkin ibu nggak berangkat. Kan mereka soulmate. Bapak ibu saya itu seperti Ipin dan Upin lah. Terus istri saya bilang, terus pripun bah? Yuk, pun bapak ibu berangkat sekarang haji. Nah, problemnya adalah istri saya masih punya orang tua yang sekaligus mertua saya. Kalau bapak ibu saya berangkat, mertua saya nggak berangkat, mesti udah dicangkem. Kan ngerti dia memang Jawa pak, betul? Nah, kalau wong tuane diutamake, mertuane ora. Kan biasa, apalagi kayak kita, sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wonge ya teko ya. Ya melu guyu biasanya jilbab ireng, yang jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Nah akhirnya saya bilang, sebelum istri saya matur, saya bilang yaudah deh bapak ibu mertua sekalian berangkat. Ini problemnya apa? Ini mahal, karena haji furodah yang langsung berangkat itu kan mahal, bisa 500 sampai 600 juta. Nah untungnya mertua saya cuma satu. Kenapa? Karena istri saya cuma satu. Itulah hikmah seorang laki-laki menikah hanya dengan satu istri. Coba kalau istri saya 4, mertua saya 8. Ayo mudar aja. Untung bojoku mung siji, mertuaku bapak ibu sepasang. Akhirnya saya daftarkan bapak ibu mertua, bapak ibu kandung saya sama istri saya berangkat haji. Ternyata satu orang harus membayar 600 juta. Saya bilang, ini orang tua kacamata sing lemu teko meneh ya. Alamat ini aman Melayu amat. Camate Melayu ya modar ya. Melayu amat. Ya. Sama kok bokong kabeh teman. I love you full Pak Camat. Lakunya alon-alon, bagi dan betul. Harus dikasih ganjil Pak Camat ini, kalau enggak gelundung nanti dari bangun. Oh ganjil tau, mau nggak sih ini Pak Camat? Dikasih kursi ya, kursi ini udah berlima itu, kalau 2 pecah nanti. Wah Pak Camat, oh kalau luraimu ya melu mandi. Nah, kita ini kan mau lunas ya.
Masya Allah. Itu kalau nggak digandeng nggak mungkin kuat naik panggung. Coba sama dia, ya Allah. Nah, singkat cerita ibu bapak, saya harus bayar haji 5 orang. Istri saya, bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya. Saya cuma bilang sama ibu saya begini. Ibu saya itu kan punyain desa, bapak saya kiai desa. Pun mak, lo iki larang le makan bareng-bareng. Pun jenengan donga sing kathah, dongake kula saged biayai haji. Ternyata memang benar, doa seorang ibu itu mustajabun. Doa orang tua kepada anak itu mustajabah. Sebagaimana sabdanya Nabi, salah satu da'awatin mustajabun. 3 doa yang pasti diijabah. Yang pertama dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Maka kenapa Gus Miftah itu rajin puasa? Sampai makrifatnya panitia gak dikasih minuman apa-apa. Karena panitianya tahu Gus Miftah puasa. Saya kira cangkeme mangan kacang. Saya itu seneng puasa, mbok lemes kaya ngopo itu saya puasa. Mbok saya kurang tidur, capek tetap puasa. Karena saya meyakini begini. Dakwatus shaim mustajab. Doanya orang puasa itu mustajab. Lah, saya ditanya istri saya begini, "Bah, Abah kan sukses. Dulu nggak punya apa-apa, sekarang apa yang nggak punya? Kok masih mau puasa?" Tujuan saya cuma satu. Kenapa saya kok masih rajin puasa walaupun saya dianggap sukses? Saya diet mata aneh di cangkem. Bukan diet. Kalau diet rugi. Diet. Bah, kalau yang perlu diet itu bukan saya tapi Pak Camat. Ya Allah. Pak Camat tuh kalau perutnya gatel yang diukur sebelah mana? Sebelah sini. Salah. Sebelah sini kan gede. Saya itu niat puasa bukan diet, Pak. Walaupun dulu saya pernah gemuk kayak Pak Cam. Niat saya puasa itu tirakat riyadhah. Saya hanya minta sama Allah, mudah-mudahan dengan puasa saya, anak saya, santri saya, keluarga saya, dan semua jamaah yang pernah ikut ngaji bersama saya, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Termasuk orang pesodokan. Aku kalau ngomong sodo itu agak gimana gitu. Pesodongan. Oke, kadang-kadang wong Jawa itu kudu nganggo an, kadang-kadang ora, Pak. Sing kudu nganggo an, bangsa tahlilan, yasinan, manakipan, mauludan itu kudu nganggo an. Karena beda. Bedanya di mana? Kalau sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya sholawat. Manakib itu belum dibaca. Kalau dibaca namanya manakib. Nah, jadi pesodong itu belum dilakukan. Kalau sudah dilakukan namanya pesodongan. Nah, Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya Yasin. Maka orang-orang dulu yang menolak Yasinan itu lucu itu. Lucu. Masa Yasin boleh, Yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Masa ya katok boleh, katokan nggak boleh. Ya gondal gandul. Bayangkan segede Pak Camat nggak katokan. Wah. Gondal gandul ya. Tapi ya gondal gandul ding wetenge gede manuk kecil ya. Tapi ada kalanya mateni hurufan itu nggak boleh, Pak. Contoh, warak itu bagus, warken nggak bagus, Pak. Nggak bagus. Bener. Apa bedanya warak sama warken? Kalau warken itu ada unsur musrif berlebih-lebihan. Dan orang Jawa itu kalau mau mateni huruf an pasti bagus. Warak ki apik, warken nggak apik. Apalagi mancung ki apik, kemancungan apik. Sugih kuwi apik, kesugihan ora apik. Ganteng kuwi apik, kegantengan ora apik. Pesek kuwi apik, kepesekan ora apik. Lemu apik, kelemon ora apik. Kuru apik, kekuron ora apik. Gondrong apik, kegondrongan ora apik. Kan aku pas. Merongos apik, kemerongosen ora apik. Ngaceng apik, ngacengan ora apik iki. Singkat cerita,
Ternyata doa ibu saya itu diijabah. Bapak ibu saya daftar haji, mertua saya daftar haji, istri saya daftar haji. Tapi ternyata Allah itu maha dahsyat. Berangkat dari ibu saya 5 orang bisa berangkat haji. Kan saya sering haji tiap tahun haji. Ternyata Allah tidak membiarkan bapak ibu berangkat haji sendiri. Sahabat saya Mas Raffi Ahmad sama Nagita Slavina telepon. Karena aku kayaknya artis, karena aku kayaknya silet British. Saya ditelepon, Gus, kita itu pengen haji, tapi maunya yang bimbing Gus Miftah. Gus Miftah berangkat haji, yuk yang bayari saya. Akhirnya saya didaftarkan sama Raffi Ahmad. Saya alhamdulillah bisa nemenin bapak ibu saya. Indelalah visa saya keluar, visanya Mas Raffi Ahmad nggak keluar. Akhirnya saya berangkat haji, Mas Raffi enggak. Itu cara Allah. Saya bayar 5 orang, saya dibayari sama Raffi Ahmad. Maka hari ini Anda yang gak yakin dengan hidupmu, saya baru pulang haji, saya doakan semoga yang hadir semua segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Bertanggung ke susu. Artinya bahwa keluarga yang baik itu juga rezeki. Maka kalau Anda mengatakan semua lah, dulu kan ada orang katanya begini Pak ya. Kalau dulu itu udah bahasa begini. Ngumpul ngumpul sing penting. Orang ngono kuwi saiki. Kalau dulu mangan ramangan sing penting kumpul. Itu bahwa orang dulu itu lebih memprioritaskan kumpul dibandingkan segalanya. Jadi duit yang penting jadi siji. Lah sekarang zaman sudah berubah. Kalau dulu kumpul mangan ramangan sing penting kumpul, saiki beda kumpul ra kumpul sing penting mangan. Makanya kenapa ada yang merantau ke Jakarta, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang. Kenapa? Karena orang sekarang lebih mengutamakan mangan dibandingkan ngumpul. Lawang biyen luwih seneng ngumpul senajan ora mangan. Maka biyen Pak Camat manggelok sak keluarga anake 5 dadi siji. Nggih napa mboten? Omahmu cedak-cedak. Sakniki pun mboten. Omahe wong Wonosobo, rabi Banjarnegara ya minggat Banjarnegara. Sing kurang ajar siji. Saya itu saran satu ya, wong Wonosobo. Kalau mau kerja di luar negeri, usahakan sebelum menikah. Kalau sudah menikah, kemudian pisah, itu fitnahnya besar. Gini apa betul? Suami istri, sing lanang kerja ning Taiwan, sing wedok ning Pesodongan. Pesodongan. Kira-kira banyak fitnah apa enggak? Fitnah, Pak. Sing wedok ya ujiane abot, sing lanang ning Taiwan ya ujiane abot. Bukan kok saya melarang, tidak. Kan saya ini sering pengajian di Taiwan. Saya bulan September besok di Taiwan. Saya Agustus ini besok akhir tahun, akhir bulan saya di Taiwan. Bulan depan saya di Hong Kong. Yang menjadi problem apa? Banyak kasus. Sing wedok kerja ning Hong Kong, sing lanang ning Indonesia, mulai-mulai sing wedok, sing lanang duwe bojo meneh. Sebaliknya sing lanang kerja ning Hong Kong, sing wedok ning Indonesia. Moro-moro meteng, sing ngetengi sapa? Mes watu matamu kok watu sok ngetengi lho. Tak tapuk duit kapok lho kowe. Tapi aja pecine NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Nah, maksud saya apa? Rezeki keluarga itu juga rezeki. Ada yang dikasih rezeki berlimpah harta. Tapi konsekuensinya apa? Hartanya berlimpah tapi jauh dari keluarga. Ini saya di Jakarta itu Pak Bu, punya pengajian orang-orang kaya. Subhanallah, saya pernah menghadiri pengajian arisan Pak. Itu satu orang bayarnya $10.000, 150 juta. Tapi mohon maaf, nggak pernah ketemu dengan suami. Suaminya kerja di mana? Di luar negeri. Suaminya pejabat, nggak pernah di rumah. Suaminya pengusaha, nggak pernah di rumah. Berlimpah harta tetapi tidak pernah ngumpul dengan keluarga.
Itu ada yang diuji seperti itu. Ada lagi yang diuji, mohon maaf, ada lagi rezeki dalam bentuk samate mangan samate. Ngapunten nggih, mboten sopan, ben cepet. Oh, kono ya ono wong to kae ya. Yang sewu yang belakang. Niki oh perjanjiannya kalian panitia tahun entek pengajiannya rampung gitu. Oh banser, kayak kono kayak, ngapunten nggih. Oke, ini lah cepet bakule. Kono kayak, kocok kayak. Gimana? Kalau IPPNU mbak-mbak itu gak usah disangoni, tapi tak nafkahi saja, iya. Oh boleh. Ganteng ini menyiksaku. Alhamdulillah. Wah, kuliahnya moro tak keprok ndas. Apa? Lanjut. Di belakang ada anak pramuka. Salam pramuka. Yang apa dasar dharma pramuka tak kasih uang sini. Ya. Ayo mbak-mbak yang apa dasar dharma pramuka sini tak kasih uang. Ayo. Dasar dharma pramuka. Ayo pramuka itu. Satu, ayo mana. Satu anak. Satu. Yaudah sana satu, sini satu. Sini satu. Ayo duduk kayak sini kayak. Sama sini satu. Lari. Iya kamu sini. Lah malah ngasih kancane. Sana satu, sini satu. Ya ini satu, mbak ini sama mbak itu. Ayo sini. Sini dong. Sini nggak mana sini. Sini apa? Enak ya. Pengajian deleng kiai nguntal tahu. Kan aku puasa. Ora masalah. Kalau orang ngaruh, dia ngono aram-aram disai ya Allah. Yang saya Pak jalan ini, dikit, pinjamiknya. Berdiri nggak apa-apa, pramuka kalau lemah. Siap, bro. Cukit, maju dikit. Pinjamiknya mas. Oh mikir modar, ya maklum soalnya dibayar. Enggak darah marah enggak Pak? Eca Pak. Cek. Oi, mic-nya oi. Cek. Testing. Cek. Tukang soalnya itu nguyu ora cewek. Burung-burung. Cek. Nah ini nanti kalau mau nyanyi mbaknya gimana? Nanti mbaknya nyanyi lagi ya. Kalau kamu tadi pakai suluknya almarhum Gendus, itu kan dulu yang buat lagunya itu Gendus itu. Husnul Khotimah. Cek. Tamplok lo tukang sonek lo. Oh itu mana itu? Nah itu namanya siapa? Febi. Febi. Salam pramuka. Salam. Ibu kenal. Bina bangsa berbudi pawalaksana. Oh. Namanya Febi. Febi kelas berapa? Kelas 8. Cita-cita. Pengen jadi istrinya Pak Lurah. Iya. Apa cita-citanya Febi? Pengen jadi guru. Tuh, Banser. Kalau kamu nikah, carilah perempuan yang profesinya sebagai guru.
Karena kalau kamu punya istri guru enak, masuk kamar ketemu istrimu akan bilang, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Suaminya jawab, lupa mama. Istrinya jawab, ayo ulangi lagi. Iya. Baru paham, Feb. Kamu pada ke sini, kamu apa dasar drama pramuka? Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kamu namanya siapa? Marita. 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 Kelas berapa Marita? Kelas 9. Kelas 9. Cita-citanya Polwan. apa? Polwan. Polwan. Bagus, jangan polisi tidur ya. Kok polisi tidur lama tengah keprimer. Ada polisi tadi. No, aman. Oh, ini buri kayak polisi ini. Kalau si polisi buri kematangnya gede nih ya Allah kayak Pak Camat kayak. Pak Bimas itu. Saya itu membedakan polisi Bimas sama Intel nggak perlu lihat seragamnya, cukup lihat batuknya itu beda. Kalau Intel diempet, kalau Bimas juga itu Bimas. Ya, kamu baca undang-undang dasar apa enggak? Modar aku ya. Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Kamu suka yang panjang apa yang pendek? Kepanjangan. Ya, kamu sebutkan 5 pahlawan nasional yang cowok dan 2 pahlawan nasional yang cewek. Baik 7. 1. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. Alah takon kemayune cah iki ya Allah. B.J. Habibie. Sejak kapan B.J. Habibie jadi pahlawan gitu? Jenderal Nasution. 4. Jenderal Sudirman. Cakep menang. Dewang. 5. Ayo. Cak saya kira ngerti pahlawan. Lu cinta Luna. Muhammad Yamin. Oke, si cewek 2. Kartini. Jonyadin. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Nama aslinya adalah Harun. Putri Indonesia. Harun namanya. Pahlawan-pahlawan dulu itu punya nama asli. Ki Hajar Dewantoro. Siapa nama aslinya? Suwardi Suryoningrat. Diponegoro, siapa nama aslinya? Ontowiryo. Siapa nama kompletnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Pinter kiai goblok. Yes. Ya, tak kasih masing-masing 200.000 rupiah. Untuk beli apa uangnya? Beli dan Yang ngeselap ajar. Kip halal. Kip halal. Apa? Kip halal. Kip halal. Mau nggak kamu tak halalin? Iya. Kip halal loh. Makasih. Kamu kalau cari, siapa tadi namanya Feby? Feby kalau cari suami seneng yang seksi kayak Gus Miftah apa gemuk kayak Pak Camat? Jawab, Feb. Feb, yang kecil kayak Gus Miftah apa besar kayak Pak Camat? Malu. Ya udah nggak jadi kasih gitu. Nggak jawab kok. Besar kayak Pak Camat apa kecil kayak Gus Miftah? Kamu gak usah takut sama Pak Camat. Ikutan teman nih Pak Camat. Ayo, kayak Gus Miftah pakai Pak Camat. Iya. Sorry Pak Camat ya. Tambahin second. Udah, makasih ya. Udah kamu pulang sana sambil push up ya sana. Gak bahaya kah? Sorry Pak Camat ya. Dia milih aku. Karena kamu pentilnya kecil. Pentil. Wih mangan lo coba. Nah, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia adalah nikmat kemerdekaan.
Kalimat kemerdekaan ini tidak hanya diperjuangkan oleh para pahlawan, tetapi para pahlawan paham betul bahwa Indonesia merdeka itu karena izinnya Allah. Makanya dalam pembukaan itu ada kalimat yang bunyinya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ada nggak yang hafal undang-undang dasar? Tak kasih 300.000. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya, ayo sing wani ayo 300.000, sing tua ora apa-apa, rondo ya ora apa-apa, muslimat ya ora apa-apa. Ayo. Gurune berapal. Ayo apa? Nah, siapa yang apa? Kamu apa? Ya sini. Oh iya, kamu temen ya? Ini Pak Guru. Wah, kalau Pak Guru 150 bang. Apa sih Pak Guru? Kita iringi naiknya Pak Guru dengan menyanyikan lagu La ilaha illallah. Mate. Ya Pak Guru harus hafal ya. Kalau nggak hafal ya bukan Pak Guru. Saya saset Mas Oh, kepala sekolah. Wah, ya berarti 100 bae, 100 bae. Sekolah rangkem. Selawe sih ya. Ini Pak Kepala Sekolah. Ya, dari situ juga apa? Mana mic-nya? Kasih Pak Kepala Sekolah kayak. Rasa muka panggung lanang. Ayo Pak Kepala Sekolah. Soalnya dia tak awas sampai bener tak kasih uang, salah tak kekrek. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Pak siapa? Namanya Pak siapa? Oh iya. Lasmono. Lasmono. Yeah. Berarti istrinya dipanggil Bulas ya. Pak Lasmono ngajar apa di sekolah? Pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Umurnya bira? 47. Pegawai negeri. Ya. Oh ya. Cangkemnya nganggo masker merongos. Isin. Ayo Pak Lasmono, mudah-mudahan. Buka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, selawe Bu. Lasmono 300.000. 500. Ya ini sugih temen ya. Untuk beli apa? Slot. Tanggung matane, tanggung gitu. Lasmono anaknya berapa? 2. Ya berarti 100 cukup menurut gua. 300.
Dan balik jadi mateng maning ya. Kembar 15. Ya. Set nasi. Kepala sekolah untuk sangu raisin. Selalu ada Nabi Muhammad. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya pengen menyampaikan ini Pak. Ini kan kajian kebangsaan. Kebetulan saya itu diminta sama Pak Presiden itu membuat gerakan namanya gerakan moderasi. Berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Makanya cara beragamanya Gus Miftah itu asik dan menyenangkan. Makanya banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah karena mengatakan because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu happy. Saya udah ratusan orang masuk Islam melalui saya. Nah, kenapa para pejuang dulu mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Ning kono Gus Miftah KW 12 kan. Pakai belangkon kayak Gus Miftah, kacamatanan, iyalah. Gus Miftah lover tak sawang-sawang malah kayak tukang ngelas ya. Terus sangoni, santai aja. Sangoni dungo sing oke. Nah, karena para pahlawan tuh paham betul bahwa Indonesia itu nggak mungkin merdeka kalau nggak atas izinnya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa bangsa Indonesia itu nggak harus menggunakan embel-embel Islam. Indonesia itu sudah Islam. Nggak usah menggunakan negara agama, embel-embel negara agama. Indonesia sudah negara agamis. Betul? Makanya kenapa? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa ini bangsa yang berketuhanan. Artinya seluruh rakyat Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Nah, saya sampaikan, kalau ada orang yang tinggal di Indonesia dia tidak percaya dengan Tuhan alias animisme, saya gampang saja, silahkan tinggalkan Indonesia. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu menuntut anak bangsa harus berketuhanan, harus meyakini adanya Tuhan. Maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ma tawaqafa matlabun anta talibu birabbika wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Lurah iki iso dadi lurah bukan karena lurah hebat, karena Allah ngersake Anda jadi lurah. Lah ora dikersake keluar biaya berapapun tetap nggak jadi lurah. Betul? Arab nyalon DPR kayak ngapa? Pasang gambar di mana-mana. Hati-hati. Kalau hari ini banyak orang tahu-tahu murah senyum, saya curiga jangan-jangan caleg. Kamu caleg. Pantesan dempel-dempel Gus Miftah. Bayar. Kalau hari ini orang nggak pernah ikut pengajian, tahu-tahu datang ke pengajian, jelas caleg. Caleg malah mangan arem-aremku. Kalau Allah nggak mengendaki Pak, tetap nggak jadi. Nyatanya saya itu punya temen dulunya alon bupati, keluar modal sampai puluhan miliar. Allah nggak mengendakinya nggak jadi. Yang modalnya pas-pasan malah jadi. Itulah kenapa calon-calon pemimpin itu banyak berdoa. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manakta wala roda lima qadaita wala yang fa'udal jad mingkal jad. Karena orang-orang itu harus paham, sing dikersake karo Allah walaupun dia dianggap kecil akan jadi, yang gak dikersake sama Allah walaupun besar dia tidak akan pernah jadi. Makanya salah satu ayat yang paling sering dibaca orang NU nopo? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah kasih kekuasaan Pak,
Siapa dulu yang nyangka Pak Jokowi itu bisa jadi presiden? Wali kota, jadi gubernur baru 2 tahun, orang bilang Pak Jokowi ingah-ingih plonga-plongo. Tapi Allah ngersake. Omongan manusia nggak ada artinya di hadapan Allah. Pak Jokowi jadi presiden. Dulu orang ragu dengan Pak Jokowi. Presidennya nggak meyakinkan, kurus, kerempeng, bahasanya menghina semuanya. Dituduh anaknya PKI, dituduh antek Cina, dan lain sebagainya. Tapi Anda tahu hari ini, di usia 9 tahun pemerintah Pak Jokowi, Indonesia secara ekonomi menjadi macan Asia. Dulu kita kalah sama Malaysia, kita sekarang Indonesia di atasnya Malaysia. Ayo, pernah bangga jadi orang Indonesia? Dulu mohon maaf, Pak Jokowi begitu COVID dipaksa sama pemerintah dunia internasional untuk lockdown. Pak Jokowi nggak bergeming, nggak ada lockdown, cukup apa waktu itu? Karantina di rumah masing-masing. Nanti kalau di karantina rakyatnya nggak bisa makan, kasih BLT. Yang tadi saya bilang di desa sebelah, begitu muncul BLT, sing mumet dase lurai. Namanya saja BLT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Indonesia ini nyuwun sewu, kebijakan pemerintah selalu disalah-salahkan. Tetapi begitu BLT antri ngarep dewe. Nggih napa mboten? BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. BLT untuk pengusaha kecil semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok akan ada BLT yang ketiga, BLT untuk orang gila. Apakah orang pesodongan melu-melu edan? Allah kalau ngersake Pak enteng. Tapi kalau Allah nggak ngersake, kejadian di Semarang, caleg 2019, pengen jadi anggota DPR Pak, gawe amplop 80.000 amplop, satu amplop diisi 20.000 untuk nyuap rakyat. Delalah ketangkap sama KPK. Akhirnya apa? 80.000 amplop disita sama KPK, orangnya masuk penjara, nggak jadi anggota DPR, justru jadi terpidana. Allah nggak ngersake. Lagian saya tersinggung. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Kepala sekolah ketemu Gus Miftah 3 menit, 300.000. Suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Saya pengajian di lokalisasi Sarkem, lonte sing paling murah sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, solonte rong sak jam 200.000. Berarti larang suara rakyat apa larang lonte? Berarti apa? Penjual suara rakyat itu lebih hina dibandingkan lonte. Betul? Makanya kalau mau nyalon itu yang dijual prestasi, bukan amplop. Betul? Mila lah melu ngaji ki istiqomah, orang mau masalah pencalekan toh. Laro penyalon ono wong layatan ra diundangnya teka. Begitu jadi digoleki alang-alang kali jahe langkung. Rungokna. Saya itu tadi Pak, kalau mau jujur Pak Camat, semalam saya itu acara di Sragen sama Ketua Umum PAN Pak Zulkifli, pengajian di pondoknya orang tua saya di Sragen. Hari ini saya diundang di Jakarta di rumah proklamasi untuk ngasih doa gara-gara ada deklarasi capres di Jakarta. Tak tolak aku di Wonosobo demi rakyat kecil. Kan tadi ada nonton TV Pak Prabowo deklarasi di Jakarta, aku pendongake, saya nolak demi saya ketemu dengan rakyat kecil di Wonosobo. Ketemu malah kayak kiye. Neng Jakarta ono Caimin, Muhaimin Iskandar, ono Zulkifli Hasan, tadi ada Pak Erlangga Hartarto, deklarasi Pak Prabowo. Gus tolong yang doa Gus Miftah ya di Jakarta di rumah proklamasi. Saya ada jadwal di Wonosobo.
Gus bentar saja, hura bisa. Amplopnya besar, hura bisa. Saya malah kepesodongan yang amplopnya nggak jelas. Malah nyangoni. Kurang apa cintaku padamu, wahai orang Wonosobo? Akhirnya saya pamit Pak Prabowo, saya nggak bisa. Saya tetap menemui orang Wonosobo. Karena cintaku sama orang Wonosobo tidak bisa terpisahkan. Walaupun di sini aku dirampok sama bakul tahu. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim
Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ngono caleg. Ngonte 200.000. Yo, asal dongan yo ngono. Delok munyo kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai kota infak nyemplungi 1.000. Berarti larang kiai nama munyo. Jenengan kowe ngajeni kiai nama munyo. Ngomong nggak munyo. Kok geting aku. Malah kiai ini munyo cangkem. Malah kayak pulau paling nyalon yo mesti dadi. Dadi guyon. Kalau lagi calon ke gubernur kula moh, calon ke menteri kula moh, calon ke DPR kula moh, wis pun ngaten mawon. Kula takoni bojo kula nyoblos sinten, Mbah? Nyoblos awakmu, cerewet. Kowe nyoblos sapa? Nyoblos bojone sing ndi? Endi sing ndi? Bojone sing ndi? Oh, malah bojone kadhe sing diri lanangan liyane. Wah. Sing wadon putih sing lanangi. Kita bermusuhan walaupun berbeda pilihan. Setuju? Pokoknya beda caleg entuk, beda bupati entuk, beda pilihan gubernur entuk, beda partai entuk, beda pilihan presiden entuk. Yang penting akur. Saya ngomong sama santri saya di pondok, saya bilang Abah diminta jadi gurunya Pak Prabowo, kamu gak harus sama dengan saya. Wong punya pilihan masing-masing, betul? Saya dengan Pak Camat beda juga boleh, sama juga boleh. Aku karo Pak Lurah jelas beda. Aku ganteng gini elek, ini tuh. Tapi kan bojone lumayan ayu. Iya. Lurai anugerah bojone ya musibah. Nah, kalau kita melihat lebih jauh ke belakang lagi, kalau kita melihat Pancasila ketiga persatuan Indonesia itu sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu walaupun latar belakang yang berbeda. Kenapa? Karena bangsa ini merdeka tidak hanya dimerdekakan oleh orang Islam saja, tapi juga oleh orang non-Islam, termasuk orang Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Anda tahu siapa nama pahlawan non-Islam? Pahlawan Muhammadiyah, Jenderal Sudirman. Pahlawan NU, Diponegoro, Mbah Hasim As'ari. Yang lucu Pak Camat, ada orang ngapak masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran, nginjak telek. Orang ngapaknya tanya, "Tai ini siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah, masalah. Orang menurut orang Sunda itu orang, menurut orang ngapak udang. Tai ini siapa ya? Iya mah tainya udang. Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ora percaya. Masa tai ini orang gede ini segini?" Ini baru dari segi bahasa. Mempersatukannya ini sulit. Kita bangga jadi orang Jawa, tapi bukan berarti kita boleh menghinakan orang Sunda, betul? Orang ngapak yang ngomong kayak gini, blokuduk. Saya dulu ngaji di rumahnya Dalangan Tos, ditawari udut subuh-subuh nganggo bahasa ngapak. Pak Kiai kusuk-kusuk ngobori cocot cangkeme sapa. Cangkem dikombor. Ngomprongi congor. Ada orang ngapak ngundang pengajian saya ke Tegal, cerita manjeng dalamnya Gus Miftah kiye anak gapura, arane gapura sugeng teka. Apa maning? Ternyata gapura selamat datang. Sugeng teka nang Jogja kiye ana monumen arane monumen Jogja balik maning. Apa maning? Ternyata monumen Jogja kembali. Ini indah, saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Demikian juga dengan perbedaan agama. Lakum dinukum waliyatin. Mas Deddy Corbuzier itu mau masuk Islam dengan saya bukan karena saya ajak, tapi karena diskusi. Akhirnya dia penasaran dengan Islam, akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam, dibimbing sama Gus Miftah. Kenapa?
Karena Gus Miftah nggak pernah menjelek-jelekan agama orang lain. Maka dulu kenapa Gus Miftah pernah ceramah di gereja, karena diundang sama pihak gereja. Coba dari gereja saja ngundang saya ngaji, camate Kaliwiro, hurra. Miskin amat. Saya ceramah di gereja, Bu, dibully. Miftah kafir. Hurra bapak, sahadat maning. Mungkin kiai yang paling sering diundang ceramah di gereja itu saya. Karena orang gereja itu nyaman ketemu saya. Maka saya bilang, kalau orang Indonesia nggak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur. Agamanya burung ada dua. Kalau nggak Islam, Kristen. Burung Kristen buktinya ada burung apa? Burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Manuk empret yang dasi putih. Kiai empret kaji. Tapi kalau ikan agamanya pasti Katolik. Karena ikan yang paling besar namanya paus. Burung gereja saja malah sering masuk masjid. Betul Bu? Malah Pak Haji nggak pernah masuk masjid, berarti hajingan. Nah, cara mengisi kemerdekaan ini apa? Dengan merawat kerukunan. Harus hidup akur. Terutama Pak Lurah, ini tahun politik. Jangan sampai pesta demokrasi 5 tahun sekali, yang seharusnya rakyat itu bahagia. Namanya saja pesta. Kan harus bahagia, pesta rakyat. Jangan justru kita bermusuhan. Gimana Pak Batem? Urusan coblos dia kita masing-masing. Pemilu 5 tahun, nyuwun sewu. Sementara kita bertetangga seumur hidup, harus rukun. Betul loh Pak. Saya tuh paling nggak suka kita tuh berdebat bermusuhan hanya gara-gara beda pilihan presiden. Pak Jokowi mbiyen berlomba dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo masuk pemerintahan, pendukungnya tetap orang terima. Padahal sing dipilih wis akur. Gini apa betul? Pak Lurah dengan kompetitormu kemarin yang nggak jadi, kamu harus hormati. Bagaimanapun itu wargamu, betul? Setuju Bu? Masa gara-gara sing lanang nyoblos apa, sing wedok nyoblos apa? Rakur, resto kelon. Bujone minggat malah nyanyi, minggir, aja nengah-nengah, mampir, bojoku rane ngomah. Camate lewat, oke. Gas. Cangkeme camate malah gas ya. Maka di situ saya teringat dengan sabda Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, wala tu'minu hatta tahabu. Dan kamu bisa dikatakan beriman jika memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Lah wargane pasodangan iso akur, apa mau? Pesodongan iso akur, insya Allah rahmati Gusti Allah tiba ning pesodongan. Amin Allahumma amin. Rakyate makmur, lurahe makmur. Amin. Lurah aja kuru-kuru. Jangan-jangan gonta ganti susu. Sampun jam 5:30. Aku mau buka puasa di Magelang jauh. Berdoa bersama-sama kepada Allah, kula dongake Indonesia merdeka, rakyatnya merdeka. Merdeka ekonominya, terbebas dari hutang semuanya. Amin. Maka yang datang ke sini minta doa, saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta uang, saya minta maaf. Apa yang ngidam? Siapa yang ngidam? Minta jeneng. Lanang apa wadon? Lah belum USG kok jelok jeneng. Nanti aja panitianya WA sama asisten saya ya. Tak kasih nama yang bagus. Nama dadakan. Ulah lanang tak jeneng Sukarlan, asu nglingkar ning dalan. Jenenge Suzuki, kita susu taunya kaos kaki. Iya. Kowe jodoh apa? Bojo, ya saya doakan kamu berjodoh ya dengan Lucinta Luna.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang minta nama nanti sama istri saya tak WA ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rapat di situ.